Yuk dapatkan pahala jariah dengan berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jumhur, Ketua Umum DPP KSPSI dan sekaligus Koordinator Aliansi Aktivis Juta Buruh, Pak Arief Minardi, Sekjen KSPSI dan juga Ketua Umum LEM ya, Bu Narti, Bung Daeng, Pak Karel dan para pimpinan DPD KSPSI, para pimpinan DPD federasi di KSPSI, serta para ketua dan pimpinan DPC dan PUK yang saya banggakan. Tadi sudah disebut, saya Rudi H. Daman. Saya Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Ini senang sekali berada di tengah kawan-kawan sekalian. Masih semangat? Kalau masih semangat saya pindah SPSI. 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 Ya. Ini yel-yel pertama kayaknya di SPSI. Yang sudah berteriak mau berani menghancurkan tirani. Nah, kan? Gaskennya. Ya, saya tadi udah banyak mendengar apa-apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan sekalian. Gerakan 10 Agustus 2023 pencabutan Omnibus Law itu tidak akan berhasil kalau bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan serta kawan-kawan sekalian hanya berteriak di ruangan ini. Dan hanya kawan-kawan sekalianlah yang mau bergerak. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan, lahirnya Omnibus Law itu, bahkan isi-isinya itu adalah kejahatan yang luar biasa bagi rakyat, bagi kaum buruh. Kan kita tahu dalam Omnibus Law itu adalah ada 11 klaster kawan-kawan. Salah satunya adalah klaster ketenaga kerjaan. Ya. Bahkan terbaru rejim ini juga mengeluarkan namanya Omnibus Law tentang kesehatan. Sama juga Pak, dari proses pembuatan sampai lahirnya undang-undang kesehatan itu adalah sama persis seperti ketika rejim ini membuat Omnibus Law. Sembunyi-sembunyi, tidak transparan. Yang lebih parah Pak, di dalam undang-undang kesehatan ini menghilangkan mandatori yang tadinya negara itu wajib mengalokasikan sampai 10% APBN untuk dana kesehatan, sekarang dihilangkan Pak. Yang lain sekarang dipermudah bagaimana dokter-dokter asing itu untuk berpraktek di Republik kita. Termasuk bagaimana sistem dan sistem kesehatan, sistem tenaga kesehatan dan juga sistem kesehatannya itu adalah lebih dibuka untuk kepentingan pasar. Ya Pak, jadi boleh diserahkan kepada mekanisme pasar yang artinya adalah itu memberikan ruang untuk asing menguasai kita mulai dari proses obat, rumah sakit sampai pada dokter-dokter nanti Pak. Jadi lebih liberalisasi. Padahal rejim ini mengaku dirinya adalah rejim yang Pancasilais Pak. Tapi praktek-prakteknya anti terhadap Pancasila. Nah, saya kira perlu saya sampaikan, walaupun teman-teman saya yakin sudah khatam tentang Omnibus Law, Pak. Dampak Omnibus Law itu sangat nyata, Pak. Upah murah sudah pasti. Sekarang namanya upah minimum kota kabupaten itu nggak wajib, Pak. Dapat. Kalau dapat itu bisa ada, bisa tidak. Tergantung serikat buruhnya. Yang lain, kontrak outsourcing tidak ada batasan. Tidak ada batasan baik masa kerjanya atau jenis pekerjaannya. Semua jenis pekerjaan boleh dikontrak dan di-outsourcingkan. Dampaknya sangat luar biasa Pak, sudah pasti upah murah Pak. Dampak dari Omnibus Law itu nyata bagi kita Pak. Angka perceraian di kalangan kaum buruh itu tinggi Pak. Yang jomblo sekarang semakin banyak Pak. Kenapa? Bener nggak? Kan ditanya kalau datang sama calon mertuanya,
Jang, damel di mana cenah? Di PT Anu Pak. Terus sabaraha sasi Pak? Seberapa tahun? Setahun kumaha statusna? Kontrak antar dulu. Ditolak ku calon mertua ge. Leres teu? Iya, karena orang kontrak besok bisa di PHK, anaknya mau dikasih makan apa coba? Nah, artinya memastikan ketidakpastian. Jadi garis umumnya Omnibus Law itu, bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, adalah hubungan kerja yang sudah fleksibel itu menjadi harus lebih fleksibel lagi. PHK bisa apapun, Pak. Makanya kalau kita dengar ada kasus staycation, itu karena apa? Itu adalah karena Omnibus Law, Pak. Karena apa tadi? Karena dampak dari dibebaskannya sistem kerja kontrak outsourcing. Bisa dalam waktu 1 bulan kontrak itu, bisa 3 bulan, 6 bulan, paling lama setahun, Pak. Bagaimana dengan sistem kerja yang macam begitu? Ya. Jadi sangat luar biasa, Pak, dampaknya itu. Maka Bandung ini sangat menentukan, Pak. Jawa Barat ini sangat menentukan, terutama adalah Bandung Raya, Pak. Untuk gerakan ini. Kita harus yakin bahwa kaum buruh itu adalah memiliki kekuatan besar. Kaum buruh itu adalah bisa mengubah dunia, bahkan bisa mengubah republik ini yang disebut sekarang adalah kekuasaan yang tirani. Yang tirani itu udah berarti adalah anti rakyat, anti kaum buruh. Kita ini adalah sama ketika zaman penjajahan, bapak-bapak, kawan-kawan sekalian. Kita sedang memperjuangkan kemerdekaan kaum buruh dan rakyat Indonesia dari penjajah Belanda Irang. Karena kita sekarang itu dijajah oleh bangsa kita sendiri. Ya. Dijajah oleh bangsa kita sendiri. Kita belum merdeka. Ada yang mengaku merdeka kita sekarang. Betul, republik ini pernah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Tapi pasca 1948, republik ini kembali dijajah. Berada di dalam kekuasaan tangan imperialisme yang didelegasikan kepada penguasa lokal. Begitupun sekarang rejim Jokowi. Ini adalah perpanjangan tangan daripada imperialisme. Ini adalah penjajahan dari perpanjangan tangan dari kaum kapitalis monopoli internasional di bawah kekuasaan Amerika Serikat dan sekutunya. Kalau kita merdeka, kawan-kawan sekalian, tidak akan ada lahir Omnibus Law. Tidak akan ada upah murah, kawan-kawan sekalian. Tidak akan ada namanya buruh kontrak outsourcing. Tidak akan ada PHK bagi kaum buruh. Tidak akan ada pengurangan uang pensiun. Tidak ada dokter yang gajinya murah. Tidak ada tenaga-tenaga profesional gajinya murah. Karena belum merdeka itulah. Karena dikendalikan oleh kepentingan ekonomi politik internasional. Jadi sederhananya begini, bapak-bapak, kawan-kawan sekalian. Rejim ini hanyalah menjalankan bagaimana kepentingan internasional, memfasilitasi kepentingan-kepentingan asing. Omnibus Law itu udah jelas secara terang-terang pemerintah mengatakan demi untuk mempermudah investasi dan pembangunan usaha di Indonesia. Bukan demi melindungi dan mensejahterakan kaum buruh dan rakyat Indonesia, tapi demi kepentingan kapitalis, demi kepentingan para pemodal, demi kepentingan para tuan tanah. Kaum buruh jadi apa? Dipasarkan sebagai tenaga kerja murah untuk memenuhi kebutuhan daripada kapitalis itu, untuk kebutuhan produksi itu. Maka sudah takdirnya lah kaum buruh harus melakukan perlawanan. Kaum buruh itu adalah lahir sebagai kaum pejuang. Kalau kawan-kawan sebagai kaum buruh tidak berjuang, berarti bukan kaum buruh. Kapitalis saja untuk mempertahankannya adalah berjuang, kawan-kawan sekalian. Jadi para pengusaha itu untuk mempertahankan, meningkatkan usahanya, melipat gandakan keuntungannya, berjuang. Kaum buruh pun demikian. Harus berjuang. Itulah sejarahnya, kawan-kawan sekalian. Bahkan berjuangnya bukan hanya aksi-aksi. Kaum buruh kalau kita baca secara benar adalah juga ambil bagian di dalam mengangkat senjata untuk mengusir Belanda pada saat itu. Untuk mengusir kolonialisme dari negeri tercinta kita ini. Nah sekarang kita juga nggak perlu mengangkat senjata. Kita tidak perlu ngasah
golok, tidak perlu membuat bambu runcing. Tapi pastikan kita ambil bagian dalam setiap gerakan perubahan yang akan kita lakukan. Yaitu adalah di tanggal 10 Agustus 2023. Kita harus menciptakan sejarah sendiri. Karena Omnibus Law ini tidak akan mungkin dicabut oleh rejim Jokowi atau DPR. Tapi kaum buruh itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Hanyalah kaum buruh yang bisa melakukan ini. Karena apa? Kita itu adalah langsung berada di dalam putaran utama, di dalam pergerakan rakyat. Ya. Masalahnya kita kawan-kawan sekalian tadi, kita di dalam serikat buruh ini, kalau bahasa ustadznya itu belum sami'na wa atokna. Kita serikat buruh ini dari pusat sampai anggota itu belum satu langkah, belum satu tujuan, belum satu gerakan, belum satu napas. Pak Jumhur sebagai ketua umum sudah bikin instruksi, sudah ingin segera Omnibus Law dicabut. Tapi federasi-federasi, DPD, DPC, PUK masih enggak mendengarkan. Belum sepenuhnya menjalankan putusan itu. Maka jika terjadi demikian, harapan kita untuk Omnibus Law dicabut jauh, kawan-kawan sekalian. Inilah tugas kita sebagai para pimpinan serikat buruh, itu adalah menyadarkan betul-betul kaum buruh, anggota-anggota kita. Karena apa sekarang? Kaum buruh itu loyal, disiplin kepada kapitalis, kepada orang yang menindas dan menghisap dia. Tapi kepada organisasi yang akan membebaskan dia tidak pernah disiplin atau belum pernah disiplin, tidak loyal. Saya kasih contoh. Kawan-kawan buruh, kita semua ini sebagai buruh, kata pengusaha masuk kerja jam 7, Pak. Ada yang membangkang, berani masuk kerja jam 12. Ada nggak? Kalau dia masuk jam 12, disanksi atau dinaikkan gajinya? Dipotong gajinya atau diberikan bonus? Nah, sekarang Pak Ana dan kawan-kawan DPD mengajak kita konsolidasi untuk berjuang, untuk menentukan nasib kita ke depan. Suruh kumpul jam 10. Apakah semua tadi datang tepat jam 10? Tidak. Tidak, Pak. Karena apa? Disiplin kita baru diabdikan kepada kepentingan kapitalis. Padahal kapitalis jelas-jelas menindas kita, Pak. Jelas-jelas menghisap kita melalui regulasi yang diciptakan oleh mereka. Ini yang harus kita ubah semua di dalam gerakan kaum buruh. Hari ini tugas kita kumpul konsolidasi ke PT-PTP itu adalah karena sesungguhnya kawan-kawanlah yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan. Sehebat-hebatnya Pak Arief dan Pak Jumhur, tidak akan terjadi perubahan apapun tanpa keterlibatan, tanpa ambil bagian penuh daripada kawan-kawan sekalian. Bayangkan saja dulu kawan-kawan. Berapa anggota KSPSI seluruh Bandung Raya, dan ya Bandung Raya itu berarti kota, kabupaten, Bandung Barat sama Cimahi ya Pak. Kita sebut begitulah. Belum sampai ke Garut, ke Tasik Pak, jauh teuing. Sumedang gitu, gak usah dulu. Majalah, gak usah, pokoknya itu aja dulu. Berapa anggota SPSI di situ? Pak Anak berapa seluruhnya dari? 1 juta ada Pak? Ada? Kita hitung 1 juta lah Pak ya. Kan kita aksi 1 juta buruh. Pak Jumhur gak minta 1 juta Pak. Semua anggota SP Jawa Barat turun, gak minta 1 juta Pak. Ya, 900.090 saja yang diminta. Ya, jadi Pak Jumhur nggak minta 1 juta anggota kawan, tapi yang diminta adalah 999. Rata Pak Jakarta itu Pak. Omnibus Law akan dicabut Pak. Itu baru dari Bandung Raya, belum dari Banten, belum dari Jakarta, belum lagi dari Bekasi, Karawang dan sebagainya. Jadi sekarang itu sebenarnya kita bisa mengubah, tapi kita belum bergerak untuk melakukan perubahan. Kita ngeluh Omnibus Law bagana, begini, begono. Tapi sesungguhnya kita lah yang memiliki kekuatan untuk mengubah itu. Jangankan Omnibus Law,
Maaf nih Mbak kalau ada Jokower atau para pengagum Pak Jokowi. Jangankan Omnibus Law Pak. Presiden Republik Indonesia, kalau kita bisa bergerak lebih dari 1 juta buruh, yang dicabut bukan saja Omnibus Law Pak, tapi yang punya Omnibus Law Pak dicabut juga bisa oleh kita Pak. Setuju nggak? Iya, jadi jangan kita ini, makanya kita sebagai buruh, terutama para pimpinan buruh itu, saya mengutip kutipan apa yang pernah disampaikan. Kita sebagai pimpinan serikat pekerja serikat buruh itu harus berkhidmat kepada anggota Pak. Harus berkhidmat kepada kaum buruh Pak. Jangan kita berkhidmat pada pejabat, jangan berkhidmat pada kapitalis atau pengusaha Pak. Tapi kita sebagai pimpinan serikat buruh harus betul-betul berkhidmat kepada anggota. Itu paling penting. Kalau kita berkhidmat kepada anggota, insya Allah Pak, ya, anggota tidak akan menolak Pak. Insya Allah anggota tidak akan lagi mengatakan ketika diajak ke Jakarta, tuh boga bensin. Padahal pom bensin banyak Pak, tinggal masuk aja nanti. Bilang aja nanti anak buahnya Pak Haji Ujang gitu kan selesai Pak. Ya. Iya Pak. Bilang aja ini kita grupnya Pak Nana, selesai itu Pak. Apalagi kalau ngomongin Pak Jomur nanti kan begitu Pak. Jadi paling utama adalah kita Pak, harus merelakan diri. Yang kita minta hanya 1 hari Pak. 1 hari aja. Bandung harus memastikan tadi ya, 999 turun Pak. Gak usah lah 500 ribunya saja turun dari Bandung Pak. Pasti mulai dari Purwakarta, Karawang, Bekasi sampai Jakarta akan turun Pak. Maka Bandung ini menentukan, Bandung Raya ini menentukan untuk gerakan tanggal 10. Dan bapak-bapak inilah sebagai para pemimpinnya, penggeraknya. Kalau bapak-bapak serius, kawan-kawan serius memastikan untuk itu, kita akan mengukir sejarah Pak. Kita akan dicatat sebagai para pejuang. Dan yang merasakan dampaknya bukan kita Pak, tapi 56 juta kaum buruh Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Karena yang kita perjuangkan itu bukan hanya buruh ketika Omnibus Law dicabut, tapi 285 juta rakyat Indonesia. Kaum buruh ini harus betul-betul menjadi pelopor perjuangan. Kaum buruh itu bisa Pak. Sesungguhnya kita itulah kekuatan utama di dalam perubahan ini. Kenapa disebut kaum buruh itu adalah memiliki disiplin? Kita bekerja saja sudah disiplin Pak. Beda dengan kaum tani, gak ada yang marahin Pak mau bangun jam berapapun. Kaum buruh sudah ditetapkan masuk jam 7, ketika dia jam 12 disanksi Pak, harus jam 7. Kerja gak bisa suka-suka kita Pak. Kaum tani bisa Pak istirahat kapanpun. Orang tanah-tanah dia. Tapi kita nggak bisa Pak, istirahat sudah ditentukan. Makan sudah ditentukan. Coba kalau lagi kerja baru masuk jam 7, tiba-tiba jam 8 sudah ngopi. Di SP Pak. Maka disiplin kan. Kedua, kalau kita misalkan di pabrik tekstil. Kan satu buruh tidak menjahit satu baju. Ada yang menjahit lehernya, ada yang menjahit tangannya. Coba bagian tangan yang nggak mau ngejahit, tidak disiplin, tidak akan jadi satu baju Pak. Itu menunjukkan bahwa kita sudah dilatih di dalam sistem produksi sebagai gerakan, sebagai orang yang berdisiplin dan bisa memimpin perubahan. Kita tidak menyadari bahwa buruh itu memiliki kekuatan. Kapitalis itu, pengusaha itu tidak akan memiliki keuntungan besar Pak, tidak akan bisa mengembangkan pabrik tanpa kawan-kawan. Masalahnya sekarang setiap pengusaha tidak pernah mengumumkan keuntungannya kepada kaum buruh, kepada serikat pekerja, serikat buruh. Yang ada tiap bulan, tiap tahun mengatakan dia rugi Pak, benar gak? Apalagi di sektor TSK Pak. Walaupun dia bisa mengembangkan pabrik ke Jawa Tengah, ke Sukabumi dari Bandung, dia tidak pernah mengatakan untung. Tapi kita sedang rugi Pak, karena kupat, karena COVID lah, PHK dan lain sebagainya. Padahal yang memberikan itu adalah kaum buruh. Coba tidak ada kaum buruh, pabrik-pabrik itu sepi Pak. Mesin-mesin itu akan karatan Pak. Gedung-gedung akan habis dimakan raya Pak. Uang mereka tidak menjadi apapun Pak. Karena kitalah sesungguhnya yang menciptakan keuntungan, kebahagiaan bagi mereka Pak.
Sesungguhnya kaum buruh itulah memiliki kekuatan. Maka ada namanya dalam gerakan buruh itu adalah pemogokan, Pak. Pemogokan itu adalah senjata utama kaum buruh. Karena untuk apa? Untuk menghentikan nadinya pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Karena perusahaan itu sedikit pun tidak pernah mau kehilangan keuntungannya. Coba bapak-bapak buruh-buruh kalau sakit, kan nggak boleh izin, susah izin aja, Pak. Tapi kalau mesin rusak sedikit, dia sudah disediakan mekanik, perawatannya rutin, karena dia nggak mau kehilangan sedetik pun. Orang ke WC aja dimarahin, Pak. Orang minum sambil kerja aja nggak boleh, Pak. Karena dia nggak mau kehilangan keuntungan sedikit pun. Betul nggak? Sekarang terjadi gonjang-ganjing krisis. Yang dipotong apa, Pak? Upah buruh, Pak. Apakah pajak dikurangi? Enggak, Pak. Bahkan oleh pengusaha, oleh pemerintah diberikan kemudahan. Tapi dia tetap memotong upah buruh. Bahkan sekarang zolimnya, jahatnya rejim ini, Pak. Di sektor TGSL atau padat karya itu boleh memotong upah buruh sampai 25%. Itu jelas tindakan kejahatan, tindakan biadab, Pak. Dalam undang-undang dinyatakan upah buruh di bawah upah minimum itu adalah kejahatan. Sementara sekarang dilegalisasi oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2023. Ini buruh padat karya harusnya ngamuk, Pak. Harusnya dibakar kata Menteri Tenaga Kerja itu, Pak. Ya. Karena benar-benar melegalisasi kejahatan, Pak. Ya. Ini tindakan biadab sebenarnya. Ya. Betul-betul zolim, Pak. Ya. Itu saya kira kawan-kawan sekalian. Jadi kita di tingkat nasional betul-betul berharap, betul-betul meminta, betul-betul mengajak kawan-kawan sekalian sebagai para pimpinan. Karena anggota itu tergantung para pimpinan, Pak. Ya, tergantung para pimpinan. Kalau pimpinannya betul-betul berkhidmat kepada anggota, insya Allah anggota kita akan manut, akan samina wa ata'na, asalkan diberikan contoh yang baik. Nah, di dalam gerakan 10 Agustus nanti, Pak Bu, kalau bergerak sampai di Jakarta, itu nggak usah ngapa-ngapain, Pak, duduk aja santai, Pak. Cuma jangan sampai belum selesai, belum omnibus law dicabut, pulang, Pak. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita, Pak, bukan hanya SPSI ini, saya cerita GSBI aja. GSBI juga begitu, Pak. Kalau aksi itu, mobilisasi 5.000, datang ke Jakarta, Pak. Dari PUK ini, terutama pimpinan-pimpinan PUK nih kan. DPC biasanya, datang, sampai, rapi baris, orasi. Siang-siang, selfie, ya, foto-foto, update status. Di SPSI begitu nggak, Pak? Sama ya? Ya. Update status, ya kan? Baru nemuin para pimpinan nasionalnya atau DPD-nya, supaya kelihatan datang hadir dalam aksi. Udah panas mulai jam 11, setengah 12 panas, minggir-minggir, izin ketua, sholat dulu, makan siang dulu. Setelah itu hilang-hilang, dari 5.000 tinggal 1.000, Pak. Nah, di SPI jangan sampai kayak gitu, Pak. Siap nggak? Jangan sampai kayak gitu, Pak. Kalau aksi kita kayak gitu, tidak akan berhasil, Pak. Wassalam, Pak. Udah bapak jauh-jauh capek-capek dari Bandung datang ke Jakarta. Mending nggak usah. Kenapa? Kita, Pak Jumhur sudah meminta dengan kita sudah rapat, bahwa kalau sampai Omnibus Law tidak dicabut, kita akan bertahan, Pak. Sampai maghrib rejim Jokowi tidak mencabut Omnibus Law, maka kita akan tetap bertahan, Pak. Duduk, Pak. Jadi kawan-kawan kalian tadi yang 1 juta anggota SPS itu datanglah pakai motor, pakai mobil, silakan. Mau jalan kaki silakan, Pak. Ya. Kalau sakit kan ada Pak dokter nih, kerahkan anggota-anggotanya. Ya, perawat, bidan, serahkan ke sana, Pak. Ya kan, tenaga-tenaga kesehatan untuk membantu kawan-kawan, karena ini perjuangan, Pak. Ya. Ini di situ. Kita duduk aja, Pak. Ngopi lah. Gak usah ngapa-ngapain pokoknya, gak usah orasi, pokoknya duduk aja lah, santai, tenang, ngopi. Ya. Ngopi di Jakarta, Pak. 1 hari saja, Pak, 1 hari. Saya yakin kalau kita bisa mengerahkan 1 juta anggota kita, ya, duduk bersama-sama sepanjang jalan Tamrin Sudirman dan jalan-jalan utama di Jakarta, di ibu kota, akan dicabut, Pak. Yakin nggak kita? Yakin nggak kita?
Siap berjuang. Siap berjuang. Siap berjuang. Dan mudah-mudahan semangat kita bukan hanya di sini, tapi harus ditularkan kepada anggota-anggota kita. Karena penentu adalah anggota-anggota kita, bapak-bapak, kawan-kawan sekalian. Ya, itu saja dari saya, karena masih banyak ya kawan-kawan yang akan menyampaikan. Kalau masih membutuhkan ceramah-ceramah lagi, undang ke pabrik-pabrik kita siapa. Sebagai pimpinan nasional, kita tidak pernah menolak untuk ceramah, untuk ngasih pendidikan kawan-kawan di pabrik-pabrik. Demi anggota kita memiliki kesadaran yang maju. Karena kita, tugas kita adalah membangkitkan, mengorganisasikan massa untuk mau berjuang bersama-sama. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita yang tidak memperjuangkannya. Kan tadi sudah dikatakan oleh Pak Ustadz Daeng ya, tidak akan mungkin satu kaum itu berubah nasibnya kalau kaumnya itu sendiri tidak melakukan perubahan, yang ingin perubahan, Pak. Pertama-tama kita harus punya keyakinan bahwa tanggal 10 Omnibus Law dicabut. Dan kita bisa yakin menggerakkan seluruh anggotanya. Tadi Pak Ana aja di sini 30.000 anggotanya, Pak. Kerahkan semua, Pak. Mau pakai angkot, pakai apa, datang ke Jakarta, Pak. Bila perlu masuk tol semualah. Itu. Terserah kawan-kawan, yang penting tertib. Kaum buruh itu tertib, disiplin, Pak, terpimpin, Pak. Ya. Kenapa dia disebut sebagai pemimpin kelas buruh? Itu adalah sebagai pemimpin pembebasan. Karena dia itu adalah yang tertib dan disiplin, Pak. Satu komando, Pak. Di perusahaan kan terbukti, Pak, kaum buruh itu. Beda kaum tani, Pak. Beda kaum lumpen proletariat atau yang gelandalan di jalan. Beda kaum miskin kota, Pak. Kan tadi disiplin. Kata pimpinan kerja, kata leadernya, ini yang dikerjakan, ini yang dikerjakan. Kita juga begitu. Kalau kata koordinator aksi sejuta buruh, besok itu aksi damai, duduk. Ya, begitu. Jangan pulang sebelum selesai undang-undang Cipta Kerja. Harus seperti itu. Jangan belum selesai aksi udah menghilang, Pak. Itu wassalam lah, kita nggak akan berhasil, Pak. Jadi itu menurut saya. Ya, sekali lagi, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan kalau masih kurang atau tidak dipahami, itu yang saya harapkan supaya kita bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan untuk kita sama-sama membangkitkan anggota kita, meningkatkan kesadaran kita, supaya kita terjadi perubahan di Republik ini. Bagaimana kita kaum buruh merdeka di negeri kita sendiri, bukan menjadi budak di negeri kita sendiri. Hanya kitalah yang bisa melakukan perubahan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.